Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi lagi mengalami masalah yang sangat-sangat luar biasa, di mana ada saudaranya yang terkena banjir bandang atau longsor yang terjadi di Sumatera Utara, tepatnya di Aceh. Jadi baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi konon katanya pengen ke Sumatera untuk mencari saudaranya yang terkena musibah. Dan Kang Deddy Mulyadi sudah beberapa kali menghubungi dan tidak bisa dihubungi, sehingga keluarganya menuntut Kang Deddy Mulyadi untuk pergi ke Sumatera Utara. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera, apakah ini bentuk daripada pencitraan gitu? Apakah ini semacam modus gitu? Bagaimana tanggapan Anda? Apakah para haters daripada Kang Deddy Mulyadi akan menghujat Kang Deddy Mulyadi untuk memberikan semacam peluang supaya Kang Deddy Mulyadi itu dihujat? Jadi hatersnya biasanya itu ya akan mengatakan, oh Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera itu untuk pencitraan ya. Mulyono jilid 2 nanti akan mencalonkan RI 1 dan lain sebagainya. Jadi jadi ada semacam peluang gitu ya. Menurut kalian selaku pecinta KDM, apakah ini berdampak baik atau berdampak buruk ketika Kang Deddy Mulyadi pergi ke Aceh? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian dugaannya Kang Deddy Mulyadi sudah mengumpulkan donasi miliaran dari Jawa Barat dan akan dibawa ke Sumatera. Jadi Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera itu bukan modal dengkul doang, tapi ya membawa donasi miliaran. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa miliar donasi yang dibawa oleh Deddy Mulyadi ke Sumatera? Jadi kronologinya kenapa Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera Utara itu karena ada saudaranya yang terkena musibah. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, Kang Deddy Mulyadi juga nggak pengen pergi ke Sumatera, tapi karena keluarganya menuntut, ada keluarganya yang terkena musibah. Konon profesi daripada keluarga Kang Deddy Mulyadi di Aceh ini berprofesi sebagai DPR, tapi sudah mantan DPR ya, dan dulu mantan tentara ya. Nah, ketika saudara Kang Deddy Mulyadi ini terkena banjir di Sumatera, terkena longsor ya, mungkin di antara sahabat yang nonton video sudah tahu ya kejadian yang kemarin menimpa Sumatera Utara ya, atau Sumatera Barat dan Aceh. Ya, saya turut prihatin ya, turut berduka cita ya bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi keluarga korban ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, jadi ini masalahnya sangat pelik ya. Kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi pergi ke sana, maka hatersnya akan mengatakan, oh ini pencitraan, oh ini persiapan RI 1 tahun 2009, oh ini akan menggantikan si Gemoy, ini akan menggantikan si Gendut, dan lain sebagainya. Ada berbagai spekulasinya. Nah, yang tersahabat yang tervideo ini, kalau misalnya nih ya, ada yang berpendapat seperti itu, coba tulis di kolom komentar ya. Apakah ini berdampak buruk bagi elektabilitas Pak KDM? Apakah ini menaikkan elektabilitas Pak KDM nanti ke depannya gitu, ketika KDM pergi ke Sumatera Utara gitu ya, ke Medan, ke Aceh dan lain sebagainya? Apakah ini menaikkan, melambungkan elektabilitas? Kalau saya perhatikan ya komentar-komentar daripada netizen di sosial media itu, Kang Deddy Mulyadi itu sangat-sangat positif ya komentarnya. Ada juga sih yang skeptis ya, ada juga yang menghujat, tapi nggak terlalu banyak. Rata-rata saya perhatikan itu lebih banyak mendukung guys daripada menghujat. Karena apa? Karena banyak saya menemukan komentar-komentar netizen yang mengatakan, Pak, nanti tolong Pak mencalonkan RI 1 aja Pak, karena kita sudah kesel nih dengan pejabat-pejabat yang sekarang ini. Jadi ya menurut saya pribadi ini semacam signal positif ya, walaupun Kang Deddy Mulyadi pergi nanti ke Aceh, ke Sumatera, menurut saya pribadi nggak jadi masalah, dan ini akan melambungkan elektabilitas daripada Pak KDM. Nah, menurut kalian gimana? Apakah ini bermasalah kalau misalnya seorang gubernur aktif Jawa Barat pergi ke Sumatera gitu ya? Apakah ini mengganggu kinerjanya atau tidak? Kemudian berapa jumlah donasi yang dibawa oleh Kang Deddy Mulyadi? Jumlah donasi yang dibawa oleh Kang Deddy Mulyadi itu kurang lebih 5 miliar ya. Ini sangat luar biasa sekali guys ya, untuk membantu orang-orang yang terkena bencana di Sumatera Utara. Ini sangat-sangat banyak sekali ya duitnya. Dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa gitu ya.
Kalau berhubungan dengan yang namanya longsor ya, berhubungan yang namanya banjir dan sebagainya, saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu sangat gercep ya, cepet banget gitu. Dia sangat peduli dengan lingkungan dan menurut saya pemimpin seperti ini harus didukung gitu ya, jangan dihujat gitu. Ya bukan berarti saya fanatik berlebihan terhadap Kang Deddy Mulyadi, tapi menurut saya pemimpin seperti ini sangat jarang-jarang loh ya. Jadi numpung ada pemimpin seperti ini, jangan dihujat ya, please ya. Kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi melakukan kesalahan, korupsi dan sebagainya, sok aja laporin, nggak jadi masalah. Di penjara juga nggak jadi masalah. Tapi kalau Kang Deddy Mulyadi mendukung hal-hal seperti ini ya, mendukung lingkungan, mendukung yang namanya perbaikan lingkungan dan sebagainya, itu sangat kita dukung ya. Bahkan ya, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana Kang Deddy Mulyadi akan memberikan insentif 50.000 per orang guys, bagi orang yang menanam pohon di Jawa Barat. Karena menurut data dari Kang Deddy Mulyadi, hanya 20% hutan yang bertahan di Jawa Barat. 80% sudah dibabat habis oleh orang-orang yang ya itulah ya, orang-orang yang serakah gitu, yang merusak lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kalau pemimpin seperti ini ya, menurut saya Kang Deddy Mulyadi sangat-sangat peduli dengan lingkungan dan jarang banget ya, hanya 1 dari 100 tahun pemimpin seperti ini, jarang banget. Kalau pemimpin yang lain itu cuman koar-koar gitu ya, cuci tangan gitu ya. Kalau kita perhatikan baru-baru ini ada pejabat yang cuci tangan tuh ya, siapa tuh namanya, Pak Zulkifli Hasan ya. Pak Zulkifli Hasan ada video yang tersebar di media sosial di mana Pak Zulkifli Hasan selaku Menteri Kehutanan di zaman Pak SBY, banyak tuh yang menghujat tuh ya Pak Zulkifli Hasan ya, Bapak yang memberikan kebijakan sehingga ya hutan-hutan di Sumatera itu digantikan jadi sawit dan lain sebagainya. Nah, ini tuh harus diminta pertanggungjawaban guys pada Pak Zulkifli Hasan. Jadi jangan pura-pura gitu ya, pura-pura merakyat gitu ya, pura-pura bawa beras karung gitu ya, cuci tangan gitu. Jangan seperti itu, nggak boleh seperti itu ya. Jadi menurut saya pribadi itu ya, bukan hanya menterinya yang diusut, presidennya juga, karena menteri itu adalah anak buah daripada presiden. Jadi kita tuh jangan naif gitu, oh bukan presiden yang salah, oh menteri yang salah. Jangan, nggak boleh. Orang presiden juga tanda tangan kok. Yang memberikan izin siapa? Presiden kan? Bukan berarti saya menjelekkan presiden ya, tapi yang memberikan izin itu presiden guys ya. Jangan berpikir bahwa presiden itu nggak punya salah, nggak boleh seperti itu ya. Oke, sekian video, terima kasih sudah memahami ya. Bagi teman-teman warga pecinta KDM, mohon kita support ya, mohon supportnya supaya Kang Deddy Mulyadi nanti sampai ke Sumatera itu sehat walafiat. Saya pecinta KDM, salam waras. Jalan-jalan ke lembur Pakuan, siangnya beli permen. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Bye-bye.